Kita baca yuk. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana, tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Ayat 2. Adapun Saul duduk di ujung Gebia di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Kemudian kita akan loncat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kita loncat ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang pertama, maka bangkitlah Yonatan. Kenapa begitu saudara? Karena waktu itu kondisinya ditulis dalam Samuel 13, 1 Samuel 13. Israel ini dalam kondisi yang tidak baik. Dijajah, dikuasai oleh orang-orang Filistin. Keadaannya sangat sulit, sangat sukar, hidup dalam kemelaratan. Sementara mau menyerang waktu itu rajanya Saul nggak berani. Kenapa? Kekuatan orang Filistin begitu kuat. Saul ini tadi duduk, dia ngumpet di daerah Mikmes, ngumpet. Waktu lama-lama ngumpet, Yonatan nggak tahan. Akhirnya tadi ayat yang pertama, Yonatan bangkit. Dia bangkit untuk melawan saudara. Nah, Tuhan itu berjanji sama kita, tahun 2011 adalah tahun multiplikasi dan promosi. Mukjizat masih ada. Jadi di tahun 2011 ini, kita berjalan dalam gini, kita berjalan dalam janjinya Tuhan. Dalam ladang, dalam tanah yang sudah diberkati Tuhan, nama tanah itu adalah tanah multiplikasi dan promosi kita jalan. Itu janjinya. Janji Tuhan kepada orang Israel adalah, aku akan memberikan kepadamu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi apa yang dialami, janji itu enggak terjadi dalam kehidupan orang Israel. Justru kehidupannya dijajah oleh orang Filistin. Nah, mungkin keadaan kita seperti itu. Janji Tuhan 2011 adalah multiplikasi dan promosi, tetapi Pak sampai sekarang belum Pak, saya belum ngalamin. Wah, janji negeri yang Tuhan berikan kepada kita tahun 2011 multiplikasi promosi, mukjizat masih ada, dikuasai oleh musuh kita. Saudara, hari ini ada kabar baik, mari kita bangkit. Waktu kita bangkit, maka kita akan melihat kemenangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak bangkit, enggak lihat kemenangan. Kalau kita bangkit, kita akan lihat kemenangan. Amin. Tadi ayat yang terakhir tadi dipajang terus, bagus juga ya kan. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Nah saya juga enggak ngerti ini sealur itu berapa meter. Pokoknya kesimpulannya waktu Yonatan bangkit, musuh yang mati sangat banyak. Amin. Jadi kita bangkit, waktu kita bangkit kita akan melihat mukjizat. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita waktu kita bangkit. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ini yang membuat Yonatan berani bangkit, sedangkan ayahnya aja takut dengan 600 pasukan takut. Tetapi Yonatan dengan 2 orang dia berani. Apa yang mendorong Yonatan untuk melakukan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud berani berkata sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing yang beratnya gak karu-karuan, gedenya minta ampun. Tetapi hari ini aku datang dengan nama Tuhan dan dia akan menyerahkan engkau kepadaku. Dengan apa Daud mengalahkan Goliat? Dengan batu aja, taruh di umban. Dapat inspirasi dari mana Daud berkata itu? Daud berkata ini dapat inspirasi dari Yonatan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Tuhan sanggup menolong baik dengan banyak orang atau sedikit orang.
Kita maju aja karena bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Ini yang membuat si Daud memiliki motivasi yang tinggi untuk menghajar Goliat. Biar kata-kata ini juga sama, saudara, memberi kekuatan kepada kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Apa yang diketahui oleh Yonatan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kenali siapa Allah kita. Biasanya kita lupa. Kita ini punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita lupa, saudara, kita berpikir kita berjalan sendiri, Tuhan jauh di surga. Kalau mau nolong kita itu butuh waktu 2 hari perjalanan Tuhan baru nyampe. Enggak seperti itu. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab kita. Waktu kita berseru, seketika Tuhan sanggup menolong kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha ajaib. Bagi kita enggak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Orang yang mati 4 hari enggak mungkin hidup lagi. Tetapi waktu Yesus panggil, Lazarus bangun, bangun tuh. Di sini ada yang pernah bikin air putih jadi anggur? Ada? Yesus lakukan itu, mungkin nggak ini air dikocok-kocok jadi anggur? Ini kocok-kocok sampai stroke tetap aja air putih. Tetapi Yesus nggak usah kocok-kocok tuh. Yesus cuma bilang gini, tuangin ke buli-buli, tuangin aja. Terus suruh orang yang ahli anggur, suruh pengawas pesta untuk mencicipi. Waktu pengawas pesta tuang, gila, ini udah hari ketiga, kamu masih punya anggur kayak gini. Ini nggak pernah ada di Israel. Biasanya hari yang ketiga, keempat itu anggurnya udah jelek. Kenapa ini tetap kualitas nomor 1? Kenapa dia bisa merasakan begitu? Karena kita mencatat, itu yang ahli anggur di dalam pesta itu nggak ngerti waktu air dituang. Nggak ngerti dia. Dia punya penilaian yang, punya standar yang memang begitu. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Coba kalau saudara yang suruh tuang air putih. Cicipin coba. Padahal udah jadi anggur, masih sama aja Tuhan, air putih cuma manis dikit katanya. Kenapa? Karena tahu dari air putih. Tetapi mukjizat Tuhan Yesus itu sempurna. Seperti anggur yang terbaik. Walaupun bahannya dari air putih. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Enggak ada yang enggak bisa dilakukan Allah kita untuk menolong kita. Terlalu bisa dia menolong kita. Amin. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang mengasihi kita, Allah kita maha kuasa. Yang kedua, kenali siapa kita. Siapa kita? Wah, enggak tahu Pak siapa. Siapa kita? Kita adalah Jonathan. Siapa Jonathan? Jonathan adalah Jehovah has given. Jehovah telah memberikan. Dahsyat. Siapa kok kita? Kita adalah Jonathan, Jehovah have given. Tuhan memberikan kepada kita segala berkat-berkat rohani yang ada di surga. Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Kalau yang rohani aja Tuhan kasih, apalagi yang jasmani. Kita buka ayatnya di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Yuk kita baca. Teng tong. Ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan sudah berikan. Amin. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. Oke, 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, kita tunggu nggak apa-apa ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nggak ada kekalahan. Orang Kristen itu nggak ada kalahnya, saudara. Menang terus. Menang terus, saudara. Ditekan dia memuji Tuhan. Ya kan?
Dianiaya dia menyembah Tuhan. Dibunuh dia masuk surga. Enggak ada kalahnya. Kalahnya di mana coba, ya kan? Enggak ada kalahnya. Sekalipun kita mati, Rasul Paulus bilang gini, untung aku lebih baik mati, kenapa? Aku bertemu dengan Tuhanku. Kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau mati, cuancia. Mantep enggak loh? Enggak ada kalahnya. Ya kan? Jadi siapa kita? Jehovah is given. Tuhan mengasihi kita, dia sudah memberikan kepada kita. Berkat rohani, berkat jasmani, kemenangan, Tuhan sudah berikan. Enggak ada kamus kalah dalam orang Kristen. Enggak ada kalahnya. Katakan sebelah kanan kiri saudara, enggak ada kalahnya Pi bilang. Enggak ada kalahnya ya kan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yang selanjutnya, kenali siapa musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah Filistin. Siapa Filistin? Filistin adalah imigran. Imigran itu enggak punya hak untuk menetap. Jadi jangan biarkan yang namanya iblis, setan itu menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita masih percaya sama jimat, kita masih percaya sama dukun, kita masih percaya sama hal-hal yang ada di dunia ini, kita menomorduakan Tuhan, sehingga ikatan iblis ada dalam diri kita, dia berhak menetap. Ada pepatah bilang gini kan, kalau burung mau terbang, boleh di atas kepala kita. Kadang-kadang kita lagi jalan kena cerut, kok putih, burung dara di atas cerot ya kan, boleh nggak? Boleh, kita kadang juga nggak larang, lagi apes saja tuh cerot gitu ya kan. Cerot pikiran jorok gitu ya kan. Jorok mikir gak bener, ya kadang kan kita gitu. Kayak diberakin burung, cerot, aduh kenapa pikirannya salah nih ya kan. Lagi diberakin burung gak apa-apa. Tetapi jangan biarkan burung bersarang di atas kepala kita. Kita bisa usir itu. Dosa kok dipelihara, buang. Filistin tidak boleh menetap dalam hidup kita. Filistin harus kita usir. Ini hukumnya. Kadang kita membiarkan Filistin tinggal dalam hidup kita. Kita memberi kesempatan kepada dia. Filistin itu seperti cerita orang Arab. Ceritanya bagaimana? Orang Arab itu pergi. Biasa kan perginya naik onta. Nah waktu pergi naik onta dia bawa tenda juga kan. Waktu udah malam dia akan nginep di padang gurun. Tendanya untuk siapa? Untuk tuannya, ontanya tidur di bawah. Nah karena ini tuannya ini kepenuhan kasih Tuhan. Dia kasihan sama ontanya. Biarinlah mulutnya aja masuk ke tenda, ya kan? Biar badannya kedinginan nggak apa-apa, yang penting mulutnya anget. Mulutnya masuk ke tenda. Itu onta nafasnya gede, lama-lama kasihan juga ya kan? Kok nafasnya begini, engkak kedinginan kali. Kalau gitu biarin deh kepalanya aja masuk, tapi jangan badannya. Kepalanya dikasih masuk, badannya biarin aja di luar. Saudara tahu? Besok paginya ini orang Arab mati kedinginan. Kenapa? Karena orang Arabnya di luar, ontanya di dalam tenda. Dikuasai, ya, dikuasai. Nah, jangan biarkan hidup kita seperti itu. Kita beri kesempatan dikit, tahu-tahu kita udah kehilangan semuanya. Udah dikuasai oleh Filistin, oleh imigran. Kita harus usir itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita juga harus mempraktekkan. Kita harus mempraktekkan ada 3 kebenaran yang ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, kuasa iman. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, saudara. Kita harus praktekkan ini dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini tahun di mana kita harus berperang. Kalau kita nggak berperang, kita nggak ngalami janji-janji Tuhan. Berperang. Nah, ada senjata yang kita punyai yang namanya senjata iman. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberi kemenangan. Imannya seperti itu. Kita punya senjata iman dalam hidup kita. Iman kita apa? Saudara, dalam hidup ini pegang janji Tuhan apa? Alkitab bilang gini, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh kemenangan. Tuhan berikan itu, kita pegang. Tuhan, aku punya masa depan yang gilang gemilang. Hari ini apa pergumulan kita? Waktu kita sakit kita berkata gini, apapun sakitnya Tuhan sanggup menyembuhkan.
7 dokter udah didatangin bilang gini, Pak ini sakit moyung nih Pak, susah sembuh. Tetapi Tuhan bilang bagi Tuhan, bagi orang yang percaya nggak ada yang mustahil. Lebih mau percaya mana? Waktu kita pegang janji Tuhan pasti sembuh. Oleh bilur-bilurnya sembuh. Pasti sembuh. Kita akan melihat kesembuhan. Hari-hari ini ada anak muda konseling sama saya baru nikah 6 tahun udah mau cerai. Kenapa mau cerai saudara? Karena sejak nikah gitu, ini istrinya orang alus. Nah suaminya ini orang yang hebat, menurut saya hebat. Kenapa saudara? Dia ini orang yang cekatan sekali untuk cari duit. Waktu konseling aja dia sambil konseling sambil ngitung-ngitung tuh. Tuh lihat Pak, kalau satu biji untungnya ceban Pak. Kalau laku 100 biji udah segini nih Pak. Kalau laku 500 biji Pak segini. Dia udah hitung itu Pak, satu tas aqua itu Pak ya, 1 dus ya. Dia pasarannya saudara dari Bekasi sampai Cengkareng. Dia hitung tuh Pak. Enggak ada waktu untuk keluarga. Istri ajak ke gereja. Pak, ayo ke gereja. Enggak bisa, ini saya mesti anterin kacang sukro nih. Kacang sukro. Enggak bisa saudara. Akhirnya apa? Saya dulu waktu dia mau nikah saya udah bilang. Setelah menikah, kamu harus pergi ke gereja. Apapun keadaannya, kamu pergi ke gereja. Supaya apa? Pernikahan kamu diberkati Tuhan, pernikahan kamu langgeng. Dia ngejar duit saudara. Diajak ibadah istrinya nggak mau. Oke. Nggak lama saudara, dia bersiap beli rumah di Cibubur. Tuh ya kan, nggak usah ke gereja-gereja, kerja juga bisa, kerja keras bisa beli rumah di Cibubur, bisa. Asik nggak? Asik ya kan. Tetapi apa yang terjadi? Nggak tahan lama. Karena udah lama nggak ke gereja, jadi dia mulai yang namanya melakukan bisnisnya itu yang kotor-kotor mulai dia, yang curang-curang dia mulai ambil. Urusan sama pabriknya curang ya kan, cara pasarinya curang. Akhirnya itu rumah yang di Cibubur kejual lagi untuk nombokin utang, ditipu orang. Habis lagi. Saudara dikasih Tuhan, istrinya nangis ya kan, minta ke gereja nggak bisa. Cari duit, saudara dikasih Tuhan. Akhirnya istrinya udah gak tahan, minta cerai. Minta cerai baru dia datang ya kan. Ini istrinya udah laporin nih, udah bikin surat cerai, dia baru datang ke saya, dia cerita. Waktu datang saya kaget saudara. Dulu mukanya bulet gitu ya, bagus ini cowok, sekarang jadi kusut hitam gitu. Matanya cekung gitu. Mau diceraiin istri ya kan. Aduh Pak, saya mau diceraiin istri. Kenapa udah gawat begini baru datang, kemarin kemana saya bilang ya kan. Ini mah udah seperti telur di ujung tanduk. Iya Pak, saya sih sekarang udah nyerah deh Pak. Dulu Pak waktu masih bareng Pak, saya suka katain istri saya bego lah, istri saya lelet Pak. Sekarang istri saya mau bego, mau lelet gak apa-apa deh Pak, yang penting bisa balik katanya. Oh begitu ya, terima istri apa adanya ya. Kenapa begitu? Iya Pak saya salah tuh. Karena setiap kali dia ngajak ke gereja saya nggak mau Pak. Sekarang Pak dia ngajak cerai. Iyalah saudara. Yang namanya orang udah jarang ke gereja itu bahaya. Nggak takut Tuhan lagi. Itu perceraian itu kan dibenci Tuhan. Dia berani tuh lawan Tuhan. Kenapa? Udah lama nggak ke gereja. Puji Tuhan kalau hari ini suami kita, istri kita masih mau ke gereja. Artinya apa? Kamus cerai pasti ditutup, dicoret dalam kehidupan kita. Kenapa? Takut Tuhan. Kalau kita cerai, kita menentang Tuhan, mau nentang Tuhan. Orang yang nyerahin istrinya atau suaminya menceraikan, dia berjalan dalam kutuk. Karena nentang Tuhan. Yang dicerai enak. Jangan dipakai jurus ini ya. Kalau mau cerai, kamu yang menceraikan ya, saya yang dicerai ya kan. Supaya saya bisa kawin lagi, kamu gak bisa ya kan. Enggak begitu ya. Jurus ini gak boleh dipakai, cuma antara kita aja yang tahu ya kan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menceraikan kita menentang Tuhan. Kemarin saya berdoa, saya cuma bilang gini, ini yang bisa tolong kamu cuma Tuhan. Kenapa? Saya udah hubungin istri kamu, dulu sama saya deket ini istrinya, ngekos di tempat saya. Kemarin dengar saya, itu langsung ditutup. Kenapa? Kalau pendeta yang nelpon udah pasti balik 100%. Dia nggak mau, mati-matian nggak mau, bapak nggak ngerti sakitnya, bapak nggak ngalamin sih. Wah ya saya ya susah ya kan, dia langsung Mbak terima kasih untuk perhatiannya, jangan tolong saya, kali ini saya mau cerai. Waduh, langsung saya bilang gini sama suaminya, kamu ambil langkah, doa puasa aja, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin.
Dan setiap malam datang saudara, saya cuma ngomong gini, terus. Pak, tetapi kemarin udah datang Pak, dia sama PM. Kalau nggak mau tanda tangan, saya mau ditonjok nih malam. Nggak apa-apa, sampai mati lakuin aja. Mati masuk surga, oh begitu Pak ya. Mati sampai mati Pak, iya. Pokoknya sampai mati suruh tanda tangan, jangan mau tanda tangan. Istri kamu biar nentang Tuhan. Kamu di posisi yang benar, kan kamu udah bertobat. Dulu memang menganiaya, dulu memang nggak menghormati. Tetapi kan sekarang mengasihi, membela keluarga, jihad cek. Mati masuk surga itu. Ya tadi malam nggak ngerti PM-nya datang nggak, tapi suruh tanda tangan, saya bilang nggak bisa. Jangan pernah tanda tangan untuk perceraian. Dan nanti kalau hasilnya apa saya kabarin saudara ya. Kita lewat BlackBerry aja ya. Ini gimana nih ceritanya. Tetapi saya percaya orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan selalu menjawab doa kita. Tidak pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa dari Allah kita. Dari Tuhan Yesus, ini yang luar biasa. Kita punya kuasa iman. Pasti nggak cerai, nggak bisa. Firman Tuhan bilang nggak ada, terjadi. Kita punya kuasa iman. Saudara hari ini pengen punya apa? Pengen punya showroom motor, ngomong, Tuhan saya pengen punya showroom motor tapi nggak ada modal. Nggak apa-apa, percaya dulu. Pasti punya. Usaha Tuhan buka jalan. Pasti dapat. Lah ini gambaran aja nggak punya, gimana Tuhan mau kasih? Siang hari ini kita punya gambaran dulu. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita mesti ada itu, kita berdoa, kita beriman. Tuhan akan memberi kita kemenangan. Yonatan kan melakukan hal yang sama. Kondisinya nggak enak, kondisinya dijajah, kondisinya nggak punya kebebasan. Tetapi Yonatan bilang gini, kalau aku maju, pasti Tuhan sanggup beri kemampuan. Pasti Tuhan bisa beri kemenangan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Akhirnya mengalami kemenangan. Amin. Ini dahsyatnya kuasa iman. Iman itu apa sih? Apa yang kita percayai tentang janji Tuhan dalam hidup kita, itu iman. Saudara percaya janji Tuhan yang mana, saudara percayai, itulah iman. Yang kedua, ada kuasa perjanjian. Kita buka Roma 4 ayat yang ke-16. Roma 4 ayat yang ke-16. Oh, Roma 4. Sebentar saya. Roma 4 ayat 16. Itu ayat yang ke-6 ya. Pak Marco, bagaimana? Ayo saya tunggu kurang satu, celing ya kan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi kita semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, orang Israel, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Allah adalah Bapa kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya yang namanya Bapa. Bapa rohani kita semua, dia mewariskan segala berkat yang dari Allah dalam kehidupan kita. Nama bapak kita itu Abraham. Apa yang udah diucapkan Tuhan kepada Abraham, itu kita akan alami. Amin. Abraham bilang gini, Tuhan bilang gini, Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati keturunanmu, barang siapa mengutuk keturunanmu akan kukutuk. Tetapi barang siapa yang memberkati keturunanmu, aku akan memberkati. Ih, dahsyat. Dahsyat nih saudara. Dahsyat. Jadi apa? Barang siapa yang mengutuk kita, saudara pernah gak dikatain gila? Gila lo, sial lo, akan melarat selamanya. Itu akan menimpa dia karena kita anaknya Abraham. Dikutuk kita senyum aja, kita diam aja. Barang siapa yang mengutuk kita akan kena kutuk. Tetapi barang siapa yang memberkati kita, nolong kita, dia memberkati kita, dia akan diberkati. Amin. Jadi di gereja ini gak boleh macam-macam saudara. Gak boleh pandang muka. Mentang-mentang begini langsung disikat-sikat. Kena loh, dia keturunan Abraham. Kita keturunan siapa? Ngutuk-ngutuk orang. Nggak bisa. Gereja Tuhan nggak bisa dikutuk, saudara. Barang siapa yang mengutuk gereja Tuhan, dia kena kutuk. Barang siapa yang memberkati gereja Tuhan, dia diberkati. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Abraham. Janjinya apa? Aku akan memberkati keturunanmu. Yes, Tuhan memberkati kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus sampaikan ini.
Iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Ini yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dalam segala kelimpahan loh saudara. Kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam damai sejahtera, kelimpahan dalam kerukunan rumah tangga. Kita dicukupi dalam hal materi, dicukupi. Bahkan kita berkata kita dilimpahi, itu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belum mengalami itu, kita bangkit berdiri, kita berperang. Amin. Kita kalahkan Filistin yang menduduki tanah perjanjian kita. Karena itu janji Tuhan. Saya udah baca ayat ini, saya mau khotbahin enggak gitu ya. Takut, tetapi saya baca Alkitab enggak ada tuh yang bilang itu kita ditinggalkan, kita dalam keadaan kalah, enggak ada tuh. Adanya janji Tuhan, Dia akan memulihkan kita, Dia akan memberkati kita. Itu janjinya Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Kuasa perjanjian. Kita ini punya perjanjian. Perjanjian yang dibuat Allah kepada Abraham itu ada di atas kepala kita. Waktu itu kita jalani, kita tahu itu, kita pakai otoritas itu, kita akan mengalami kemenangan. Kemudian yang terakhir namanya kuasa persetujuan. Kita buka Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Asik enggak saudara? Kalau 2 orang sepakat di dunia ini meminta apapun juga, saudara, saya tahu ini syaratnya mesti tadi. Pak Niko hari-hari ini sampaikan gini, kalau keadaan kita mau baik, kalau kita mau mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita, harus ada 3 hal. Yang pertama ada hadirat Tuhan, yang kedua ada pengurapan, yang ketiga kita berbahasa roh. Kalau saudara belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Kenapa Rasul Paulus berkata gini, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Kalau kita minta kepenuhan Roh Kudus sama Bapak kita, Bapak di dunia tahu, nggak akan memberi kalajengking kepada anak yang minta roti. Saudara pernah anak saudara yang punya anak minta sepeda, kemudian saudara beliin troli gitu untuk angkat kursi aja dah. Kamu sepeda nggak layak, troli aja lu bawa kemana-mana katanya. Nggak mungkin. Tuh Bapak di dunia tahu membelikan sepeda yang terbaik. Apalagi Bapak di surga. Waktu kita tuh minta, Tuhan aku mau dong kepenuhan Roh Kudus, aku mau dong. Supaya aku bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh dan Tuhan akan memberikan itu. Minta sama Tuhan, baptisan air dilakukan oleh manusia, baptisan api dilakukan oleh Tuhan, baptisan roh dilakukan oleh Tuhan. Kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya kuasa persetujuan. 2-3 orang meminta sepakat. 2-3 orang ini bicara siapa ya? Bisa juga anggota KUL, gereja Tuhan bisa. Tapi waktu saya renungkan ayat ini bisa juga bicara tentang suami istri. Keperluan-keperluan kita. Kalau suami istri ini sepakat, ya kan, apalagi tambah anak. Tali 3 lembar lebih kuat, ya kan. Ini minta berdoa apapun juga doanya akan dijawab oleh Tuhan. Saudara kenapa ya banyak gini ya, banyak anak-anak Tuhan kok nggak mengalami ini gitu. Bisnisnya baik, badannya sakit-sakitan. Sehat, keluarganya baik, bisnisnya nggak baik. Terus 3 hal ini diputar-putar, kenapa? Jangan-jangan karena ini nggak ada kesepakatan. Kenapa? Si istri udah kesel sama suami. Itu suami, kalau di gereja aja Pak manggut-manggut, itu bukan amin, ngantuk Pak. Kalau di rumah Pak, waduh ngomongnya kasar Pak. Suka nggamparin Pak. Dikit-dikit ngusir Pak, sampai sakit hati dipendem. Udah sakit hati, susah ngasih. Mana bisa sehati. Suami juga gitu. Waduh Bapak gak ngerti sih istri saya, aduh Pak borosnya minta ampun, saya kesel Pak, saya kesel. Itu gaji saya Pak, setengah bulan udah habis.
buat beli handphone lah, beli tas lah, beli inilah, beli itu, ini itu. Aduh Pak, bawelnya Pak, kalau diingetin bawelnya, wuduh. Itu ngata-ngatain suaminya sekuatnya. Iya kan? RW lah, paniki lah. Ya. Wah, macam-macam itu Pak, aduh ini suami juga pahit nih. Bisa nggak sepakat? Susah. Suami istri yang nggak sepakat, didik anaknya jadi salah. Ya kan? Didik anak jadi salah. Orang tua boleh naik turun. Saya baca majalah aja ini, saya kutip ya. Majalah rohani, kata-katanya menyakitkan juga. Bapaknya naik turun surga. Anaknya ditangkap masuk penjara gara-gara narkoba. Bingung saya. Kok ada majalah rohani kayak gini? Benar saudara, bapaknya kalau bersaksi saya naik turun surga, bawa ke surga. Anaknya di penjara karena narkoba. Ya wajar lah. Sebenarnya anak pendeta jadi preman wajar. Anak pendeta pakai narkoba wajar. Kenapa? Pendeta itu kan target utama setan. Kalau keluarganya hancur, pengaruhnya gede tuh. Segereja bisa kena. Amin. Jadi kalau ada pendeta yang jatuh, nggak usah dieksos. Biasa itu. Doain aja supaya Tuhan cepat pulihkan, Tuhan beri kekuatan. Selesai. Pendeta itu nggak gampang saudara. Kalau saudara disikat, paling keluarga besar saudara. Nah kalau pendeta, satu gereja. Oh ya kan, tuh lihat tuh ya kan, tuh jatuh kan, jatuh pendeta ya Kristen apa ya kan, habis. Sebab itu Alkitab berkata, kalau sepakat suami istri sepakat, minta apapun juga. Wah, tapi Tuhan itu baik loh saudara. Kalau kita rukunnya masih dalam apa ya, nggak terlalu rukun sih nggak apa-apa. Saya pernah punya pengalaman gini, nggak sepakat sih. Saya itu paling kepahitan sama BlackBerry, kepahitan saya. Semua orang kok pakai BlackBerry gitu. Kemudian saya pernah lihat gitu ya. Suaminya lagi makan, istrinya begini terus. Gila tuh istri itu ya. Chatting-chattingan ya. Saya pernah lihat gitu jadi saya nggak tertarik dengan BlackBerry. Kenapa? Nanti istri saya begitu lagi. Ya kan? Apa autis ya kan. Nah istri saya itu minta BlackBerry ya kan. Istri saya minta BlackBerry. Saya nggak suka. Kalau Nokia mau tipe berapa saya beliin deh. Saya berdoa dulu ya kan. Tuhan kasih berkat saya beliin deh pasti. Tetapi kalau BlackBerry enggak lah. Istri saya setiap malam doa. Tuhan ini handphone Nokia ganti BlackBerry dong katanya. Saya lagi tidur ya kan. Kita kan denger ya kan. Wah gila nih istri ya kan. Deseknya ke atas ke komandan ya kan. Kita juga nggak berani apa-apa ya kan. Tuhan. Tapi saya udah mantep. Saya nggak akan belikan itu. Kecuali ya kalau memang Tuhan yang bekerja saya udah susah deh ya kan, ngomong udah susah. Nah sampai suatu hari bener saudara, ada temen lama udah tahunan gak ketemu, pengen ketemu saya. Saya bingung, kenapa sih kamu pengen ketemu? Iya saya cuma mau ngasih berkat. Waduh ngasih berkat paling ya udahlah kasih apa namanya temen lama doang ya kan, kasih kaos bekas lah apa ya kan. Dikasih loh saudara, saya BlackBerry 2 ya kan, ini untuk kamu, ini untuk istri kamu loh kok tahu gitu. Saya anti BlackBerry waktu itu saya bawa pulang istri saya langsung, ya kan Tuhan jawab doa saya kan katanya kan. Wah ya kalah deh ya kan. Nah belum lama ini saudara saya sepakat gitu, saya sepakat. Nah kalau untuk jemaat di tempat ini kan ya jangan dibandingin sama saya ya. Kalau saudara kan beli rumah juga langsung ngelirik rumah beli ya kan. Kalau saya ngelirik doang rumahnya mah gak kebeli ya kan. Nah saya itu rindu punya rumah gitu. Anak saya itu ngomong gini, Pak ini kok rumahnya kayak gini kecil ya kan. Rumah yang gede dong ya kan gitu-gitu saudara. Saya pikir saya ngomong ginilah doa aja sama Tuhan. Kamu ngucap syukur dalam segala hal ya kan. Ini yang terbaik untuk kita yang Tuhan berikan ini gak apa-apa bersyukur sama Tuhan. Sampai kemudian ada temen nelpon. Jok itu ada rumah tuh dijual ya kan. Mahal gak? Murah sih ya kan. Kamu lihat dulu deh cocok gak? Ya kan. Saya gak punya duit saudara. Tapi saya punya mertua kan. Saya ajak mertua saya, Mah ini udah ciong dulu 10 tahun waktu pacaran gak setuju nih. Ya kan, dia maunya dapat mantu yang sipit, yang putih gitu, dapatnya hitam ganteng kayak gini ya kan. Udah 10 tahun ciong sekarang baik ya kan. Saya ajak ya kan, Mah ada rumah nih ya kan, saya tahu aja cocok ya kan. Kita datang ya kan, udah datang saya lihat harganya sih cocok ya kan. Boleh lah gak mahal ya kan, rumah juga boleh lah ya kan. Cuman masalahnya kan saya itu gak ada duit. Masalahnya itu barangnya cocok, harganya cocok, duitnya nggak ada. Wah, mertua saya bilang gini, kamu cocok di sini. Wah, cocok sih cocok ya kan, lihat dulu ya kan lihat. Udah keluar,
Cocok ya kan. Berapa hari kemudian ketemu lagi mertua datang ke rumah. Gimana rumah yang di sono? Cocok nggak? Cocok mah iya. Mertua saya mungkin gini, lu cocok-cocok kok belum ada kabar bayar nih ya kan. Cuman cocok, gimana ya kan. Setiap malam memang kita berdoa saudara, sepakat karena sesuatu yang gini, nggak mungkin gitu, nggak ada duit untuk beli rumah itu nggak mungkin. Kemudian saya ngomong aja terus terang ya kan. Udahlah, saya datang aja ke mertua, saya bilang gini, "Ma, saya sih cocok, cuman saya nggak ada duit." Nah ya kan. Kemudian saya kaget sama mertua, saya bilang gini, "Kok kamu nggak ada duit? Kan duit kamu dititip ke saya." Ih, kapan saya titip ya kan? Oh rupanya gini, dulu waktu nikah, saya itu memang nggak pernah ambil itu duit saudara. Mertua yang apa namanya ngurusin semua, mertua yang ambil, mertua yang simpen, saya nggak ngerti dapatnya apa, saya nggak ngerti. Enak toh? Jadi kalau lagi nikah jangan ribut sama orang tua ya kan. Ini punya aku, ya nggak usah biarinnya diambil nggak apa-apa ya kan. Saya begitu nggak masalah, saya hidup bukan karena duit tapi butuh duit gitu ya. Bukan karena duit nggak masalah ya kan. Nah sampai kemarin itu ngomong, itu duit kamu yang saya titip ke mama tuh, mama beliin emas. Wow dibeliin emas. Ya kalau kamu mau mama jual nih emasnya. Wah saya langsung mikir gini, saya tahu sekarang kenapa hari-hari ini harga emas naik. Sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya saya bisa beli rumah ya kan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu bekerja seperti itu. Saya sih nggak sadar saya punya duit dipakai ya, disimpan nggak ngerti. Tetapi puji Tuhan, di bulan yang kayaknya harga emas naik ini, saya diberkati dengan satu rumah saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan memang seperti itu saudara. Kita ini diberkati dalam hal kecil, handphone saudara, BlackBerry diberkati. Dalam hal besar bagi Tuhan gak masalah, mau gede mau kecil terserah Tuhan. Waktu kita percaya, waktu kita mempercayai punya iman, semuanya akan terjadi. Tentunya menurut sesuai dan kehendak dengan Tuhan. Yang penting kita rukun sama istri, rukun sama suami. Jangan suka marah-marahin istri. Jangan suka marah-marahin suami. Bego papi ini ketipu terus ya. Setiap hari dikatain bego ya lakinya pintar jadi bego ya kan. Itu lakinya padahal udah pintar saudara jadi bego. Dikata-katain terus sih ya kan. Laki saya pintar bawa untung banyak duitnya bawa pulang banyak gitu. Jadi bawa pulangnya juga banyak ya kan. Saudara yang kasih Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 kita akan baca. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ini perintah Tuhan ya untuk suami aja yang baca. Yang istri pura-pura nggak dengar. Ya, istri pura-pura nggak dengar, tetapi kita lakukan ya suami-suami ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Nah ini yang membuat kadang ya suami-suami usahanya agak seret ya ini. Kadang kita nggak akur sama istri, nggak menghormati istri, nggak menghargai istri ya kan. Mentang-mentang lebih lemah, mentang-mentang apa ya kan langsung ditindas. Akhirnya doa suami, kemauan iman daripada suami terhalang. Kenapa? Tempur terus sih. Hargailah istri, hormatilah mereka, kasihlah. Wow istri langsung nih berbunga-bunga kayaknya. Nanti rekening saya ada di sini, tenang aja, saya di pihak saudara. Satu ayat lagi Pengkhotbah 9. Supaya kita tahu betapa malangnya kita kalau dalam hidup ini kita ribut. Orang cuma suami istri ribut. Udah 80 tahun masih cemburu-cemburuan, Masya Allah. Ayo kita baca bersama-sama Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Cukup saudara. Jadi nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang hidup kita ini sebenarnya sia-sia saudara. Kita hidup untuk apa sih? Untuk kaya? Kita hidup untuk apa? Untuk senang? Kita hidup untuk apa? Cuman untuk mengasihi istri kalau kita lihat. Kalau kita nggak mengasihi istri, kita sia-sia tuh, lebih sia-sia. Kemudian yang selanjutnya, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah apa? Kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah
matahari. Jadi gini kalau disimpulin ya kan, kebahagiaan laki-laki ya kan, kebahagiaan laki-laki hidup ini akan ada artinya. Walaupun kita kerja keras, kita keluar keringat, kita kerja capek-capek, kalau kita apa? Hidup damai dengan istri kita. Kalau dengan istri udah sering ribut, itu saudara nggak ada surga di dunia, itu kayak neraka. Jadinya laki-laki hidup segan mati tak mau. Jadi Bang Toyib udah lama pergi nggak pulang-pulang. Udah lama pergi nggak pulang-pulang. Nah, Alkitab berkata kasihilah. Kalau kita sehati, 2-3 orang sehati, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Sebab itu adakan rekonsiliasi, damai, saling menghormati, saling mengasihi, dan saya percaya nggak ada yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Waktu kita damai, artinya Tuhan siap memberkati, kita siap diberkati oleh Tuhan. Tetapi waktu kita ribut-ribut, wah cilaka juga ya. Orang kalau keluarganya ribut-ribut diberkati jadi kaya akhirnya apa? Kawin lagi. Kalau mengasihi aman, ya kan? Sebab itu dalam hidup ini, mari kita tahu prioritas kita. Jangan jadikan hidup kita yang sementara, yang kita ada di matahari yang sia-sia ini, hidup kita lebih tersiksa. Ada yang bilang gini, Bapak nggak tahu sih istri saya, Bapak nggak tahu sih suami saya tahu. Saya tahu saudara. Gini saudara, kalau kita salah pesen makan, ya cuma sejam itulah kita nyesel. Aduh salah ngomong gue harusnya kopi pahit dikasih gula lagi, ya udahlah telan deh itu. Kalau kita salah potong rambut, waduh salah ya kan, kita nyesel berapa? Paling seminggu udah numbuh ya udah ya kan. Kalau kita nggak naik kelas, setahun kita nyesel tuh, waduh kenapa gue nggak sungguh-sungguh ya jadi nggak naik kelas nih. Cuman setahun, yang paling lama kalau salah apa? Salah pilih istri atau suami. Selama-lamanya kita nyesel, ya nggak apa-apa, nikmatin aja, maksud nyesel mau dinikmatin ya kan. Udah, ya udahlah, terima aja apa adanya. Udah resiko, dulu beli kucing dalam karung. Udah resiko, nikmatin aja udah. Nanti kan hidup kita jadi sukacita. Amin. Terima aja apa adanya. Nanti yang nggak bisa jadi bisa. Amin. Yang penting ngomong aja, Mah sorry ya, Pah sorry ya. Udah selesai. Waktu kita sepakat, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebentar kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan.